Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ega Raditya dari 11 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kabel fiber optik beserta konektornya. Yang pertama ada single mode fiber. Kelebihan dari single mode fiber adalah dapat mentransmisikan data dalam jarak yang jauh hingga 100 km tanpa repeater. Yang kedua, memiliki kecepatan transmisi yang tinggi. Yang ketiga, tidak mengalami dispersi modal, penyebaran sinyal yang mengurangi kecepatan. Yang keempat, lebih sedikit mengalami redaman, loss, dibandingkan multi mode fiber. Kekurangannya, biaya lebih tinggi, biaya lebih mahal dibandingkan multi mode fiber karena memerlukan peralatan yang lebih presisi. Yang kedua, instalasi lebih sulit, membutuhkan penyambungan splicing yang sangat akurat. Yang ketiga, perlu sumber cahaya khusus seperti laser diode yang lebih mahal dibanding LED. Yang kedua, ada multi mode fiber. Kelebihan dari multi mode fiber adalah kelebihannya lebih murah dibandingkan single mode fiber. Yang kedua, instalasi lebih mudah karena ukuran core yang lebih besar mempermudah penyambungan kabel. Yang ketiga, dapat menggunakan sumber cahaya LED yang murah dibandingkan laser. Kekurangannya adalah jangkauan lebih pendek dibanding single mode fiber, biasanya hanya sampai 2 km. Yang kedua, terjadi dispersi modal sehingga sinyal lebih cepat melemah dibandingkan dengan single mode fiber. Yang ketiga, kapasitas bandwidth lebih rendah sehingga kurang cocok untuk aplikasi dengan kecepatan data yang sangat tinggi. Yang ketiga, ada type buffered fiber. Kelebihannya lebih fleksibel dan mudah dipasang dalam dalam ruangan. Yang kedua, tidak memerlukan pelindung tambahan saat instalasi. Kekurangannya, tidak tahan terhadap lingkungan ekstrim sehingga tidak cocok untuk instalasi di luar ruangan. Yang kedua kekurangannya, perlindungan terhadap kelembapan lebih rendah dibanding jenis kabel luar ruangan. Loss to fiber. Kelebihannya adalah tahan terhadap kelembapan dan perubahan suhu. Cocok untuk jarak jauh karena memiliki perlindungan tambahan terhadap faktor lingkungan. Yang kekurangannya adalah kurang fleksibel dibanding type buffered fiber. Instalasi lebih sulit karena memerlukan pelindung tambahan. Armored fiber optic cable. Kelebihannya sangat tahan terhadap gangguan fisik seperti gigitan tikus dan tekanan mekanis. Cocok untuk instalasi di bawah tanah atau di bawah laut. Kekurangannya adalah lebih berat dan sulit diketuk sehingga instalasinya lebih sulit. Biaya lebih tinggi dibanding kabel serat optik biasa. Terus selanjutnya ada aerial fiber optic cable. Kelebihannya adalah mudah diinstalasi pada jaringan listrik atau tiang telekomunikasi dan lebih murah dibanding kabel bawah tanah. Kekurangannya rentan terhadap angin kencang, petir, dan gangguan cuaca lainnya. Memerlukan perawatan lebih sering dibanding kabel yang ditanam di bawah tanah. Selanjutnya ada submarine fiber optic cable. Kelebihannya dapat mentransmisikan data dalam jarak yang ribuan kilometer. Yang kedua, sangat tahan terhadap tekanan air, laut, dan gangguan lingkungan laut. Kekurangannya adalah sangat mahal untuk diproduksi dan dipasang, sulit diperbaiki karena harus dilakukan oleh kapal khusus dengan teknologi yang canggih. Terus ada SC. Apa sih SC itu? Subscriber Connector. Kelebihannya adalah mudah digunakan karena sistem push pull yang cepat dan simpel. Kehilangan sinyal rendah, low insertion loss, stabil dan kuat, cocok untuk jaringan dengan kepadatan tinggi. Kekurangannya lebih besar dibandingkan konektor LC sehingga membutuhkan lebih banyak ruangan pada panel jaringan. Tidak sekuat FC dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya ada LC. Apa sih LC itu? Lution Connector. Kelebihannya adalah ukuran kecil sehingga memungkinkan kepadatan koneksi yang lebih tinggi, lebih ringan dan praktis dibandingkan SC. Kehilangan sinyal, rentan, dan cocok untuk kecepatan tinggi. Kekurangannya adalah lebih rapuh dibandingkan SC, terutama pada bagian ferulnya.
Mahal karena ukurannya yang lebih kecil dan membutuhkan presisi tinggi dalam pemasangan. ST, apa sih ST itu? ST adalah strike tip connector. Kelebihannya adalah kokoh dan tidak mudah lepas karena sistem bayonet mengunci dengan kuat, cocok untuk lingkungan dengan banyak getaran atau pergerakan. Kekurangannya adalah instalasi lebih lambat dibandingkan konektor push-pull seperti SC atau LC. Tidak sepraktis konektor modern sehingga penggunaannya mulai ditinggalkan. Selanjutnya ada FC. FC adalah ferrule connector. Kelebihannya sangat stabil karena sistem ulir memastikan koneksi yang erat, cocok untuk lingkungan dengan kondisi ekstrim. Kekurangannya adalah proses pemasangan lebih lambat karena harus diputar hingga terkunci. Kekurangan praktis untuk jaringan dengan kepadatan tinggi. Selanjutnya ada MPO atau MTP, multi fiber push on atau multi fiber termination push on. Kelebihannya adalah mampu menangani banyak serat dalam satu konektor, mengurangi kompleksitas pemasangan. Ideal untuk jaringan data center dan aplikasi kecepatan tinggi. Instalasi lebih cepat dibandingkan satu serat seperti SC atau LC. Kekurangannya lebih mahal dibandingkan konektor biasa. Memerlukan alat khusus untuk pemasangan dan pengurangan polarity, check-in, cleaning, dan lain-lain. Nah, selanjutnya cara memilih kabel fiber optik gimana sih? Nah, untuk kebutuhan tentukan jarak transmisi, kecepatan data, dan jumlah perangkat yang akan dihubungkan. Kalau kualitas, pilih kabel dari produsen terpercaya untuk memastikan kualitas dan kinerja yang baik. Nah, untuk jarak, pertimbangkan jarak yang diperlukan untuk transmisi sinyal. Nah, konektornya, jenis konektor yang paling umum digunakan adalah LC dan MPO atau MTP. Nah, kesimpulan dari fiber optik, konektor fiber optik merupakan komponen penting dalam jaringan serat optik yang berfungsi untuk menyambungkan kabel serat optik ke perangkat atau kabel lainnya. Setiap jenis konektor memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.